Hello guys, welcome to my channel YouTube di Putri Prastiti. Oke, hari ini aku bakalan sharing ke kalian lewat video di channel YouTube aku ini. Sharing ngebahas tentang yang terjadi di aku 6 bulan yang lalu ya, yaitu kehamilan ektopik terganggu. So, jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube channel aku di Putri Prastiti. Halo, balik lagi seperti yang udah aku share di video aku sebelumnya, bahwa 6 bulan yang lalu itu aku mengalami yang namanya KET atau kehamilan ektopik terganggu. Bahasa awamnya adalah hamil di luar kandungan. Banyak yang tanya itu sebabnya apa? Sebabnya itu nggak tahu ya, karena kalau dari aku sendiri itu kehamilan pertama aku, jadi aku belum ada riwayat kehamilan ektopik terganggu, belum ada riwayat hamil di luar kandungan. Sedangkan dari saudara-saudara aku, dari keluarga aku juga nggak ada yang mengalami hal seperti itu. Jadi baru pertama kali itu terjadi di aku, yaitu hamil di luar kandungan. Sedangkan hamil di luar kandungan itu seperti apa ya? Kalau kata dokter nih kemarin ketika aku periksa waktu aku mengalami KET itu, kata dokter itu dimana si janin, si sel sperma dan juga sel telur itu bertemu. Kalau pada umumnya itu hamil normal itu kan mereka bertemu lalu menuju ke rahim dan mereka tumbuh di dalam rahim. Tetapi yang terjadi di aku kemarin adalah sel sperma dan juga sel telur itu dia itu sudah menempel di tuba falopi atau di saluran rahim, dan akhirnya mereka berkembangnya di situ. Jadinya menempelnya di tuba falopi, tidak di rahim. Jadi berkembang tidak pada tempatnya, atau disebut hamil di luar kandungan. Dan akhirnya dengan kejadian yang menempel itu tidak pada rahim, sehingga si janin tidak bisa dipertahankan. Akhirnya sesuai dengan medis ya, kalau terjadi kehamilan ektopik seperti aku kemarin, langsung dilakukan tindakan yang namanya operasi. Operasinya pun ada 2 jenis sebenarnya, operasi laparotomi dan laparoskopi. Kalau laparotomi itu operasinya lebih sayatannya, lukanya itu lebih kecil daripada laparotomi. Itu yang aku tahu penjelasan dari dokter kemarin. Dan yang aku jalani kemarin operasinya laparotomi atau operasinya yang sayatannya besar. Bentuknya seperti kalau teman-teman tahu operasi sesar, nah kurang lebih di bagian perut tersebut. Cuma memang lukanya tidak sebesar dengan operasi sesar. Bedanya sih nggak begitu banyak. Lebar juga untuk laparotomi aku ini, tapi tidak seperti sesar yang karena mengeluarkan baby ya, jadinya butuh sayatan yang lebih lebar lagi. Nah, itu kehamilan ektopik terganggu. Lalu ada nih pertanyaan dari teman-teman, kalau umpamanya kehamilan ektopik terganggu kayak gitu tidak dilakukan operasi bagaimana? Nggak bisa. Kalau dari medis kemarin yang dokter sudah jelaskan ke aku itu nggak bisa kalau hamil di luar kandungan tidak dilakukan operasi atau diangkat janinnya. Itu nggak bisa, karena yang ditakutkan ketika nanti si janin berkembang tidak pada tempatnya nih di tuba falopi, itu kan dimana tuba falopi itu hanya sempit ya, sedangkan si baby, si janin terus membesar dan itu akan mendesak si tuba, mendesak saluran rahimnya kita itu, sehingga bisa menyebabkan
pecah, bisa menyebabkan rusak, dan itu sangat berbahaya karena kita si ibu itu bisa mengalami yang namanya pendarahan, flek, bahkan bisa berujung pada kematian ya, karena nanti bisa mengeluarkan darah yang terlalu banyak. Itu resikonya. Sehingga kalau hamil di luar kandungan itu biasanya langsung dilakukan tindakan operasi. Kayak aku kemarin tuh udah aku share di video aku sebelumnya, aku itu periksa pukul 18 malam ya, periksa ke dokter sampai akhirnya ditemukan yang namanya aku diagnosa KET, kehamilan ektopik terganggu di tuba sinistra, tuba kiri aku. Sehingga dokter nggak mau menanggung risiko nanti 1 jam kemudian itu aku bakal mengeluarkan darah seberapa banyak. Dokter itu nggak bisa menanggung risiko. Jadinya malam itu juga aku langsung diminta untuk masuk rumah sakit melalui UGD ya. Jadinya emergency, langsung masuk melalui UGD, dan malam itu juga dijadwalkan untuk dilakukan operasi bareng dokter yang sama. Begitu ceritanya yang aku alami. Lalu ada juga nih pertanyaan dari teman-teman, pemulihannya itu berapa lama kemarin ya? Kalau aku alhamdulillah banget, pemulihannya cepat, sangat cepat ya. Aku rasa cepat dengan luka yang sebesar ini. Jadi di rumah sakit itu aku cuma 4 hari, ya. Aku di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jogja. Maaf nggak bisa nyebutin. Yang jelas pelayanannya bagus, menurut aku bagus banget. Sampai aku di rumah sakit hanya 4 hari. Jadi hari pertama kan aku dioperasi ya, opnam. Lalu hari kedua itu 24 jam aku sudah belajar untuk miring-miring, belajar miring kanan, miring kiri. Latihan lah, training untuk miring kanan, miring kiri, pegangan tempat tidur kayak gitu, dibantu ya. Awalnya memang sakit tapi it's okay, nggak apa-apa, karena di situ kan juga ada ahlinya ya, ada tenaga medis yang bantu kita untuk latihan mentraining itu. Setelah 24 jam aku latihan miring kanan miring kiri, setelah aku ngerasa sudah it's okay lah, bisa badan aku diajak untuk miring kanan miring kiri, udah nggak kaku lagi. Terus akhirnya aku latihan duduk ya, latihan duduk dari yang pertama, duduknya itu dari bednya dimiringkan dulu ya, setengah duduk dulu. Terus nanti lama-lama aku belajar duduk sendiri tanpa bed. Dan hari yang keempat itu sama si bidan yang nunggu di bangsal itu, kebetulan bidan, sama bidan dibilang ini kalau bisa jalan nanti sudah ACC untuk pulang, jadi sudah dibolehkan untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya hari keempat itu pun aku latihan jalan. Memang latihan jalannya pun ada teorinya ya, nggak sembarangan jalan ya, sakit kalau asal jalan gitu, enggak. Jadi diajarin sama si bidan untuk jalannya dipegang di jahitannya, di perutnya itu dipegang, ditekan gitu. Terus latihan jalan, coba ke toilet sendiri ya, mobilisasi ya gitu, jalan. Dari awalnya latihan jalannya baru naik turun tempat tidur, terus akhirnya jalan ke toilet training, terus akhirnya pulang deh, alhamdulillah seperti itu. Dan sampai rumah juga masih butuh bantuan, maksudnya apa-apa mobilisasi kemana-mana belum bisa sendiri, masih bantu dibangunkan sama suami, sama ibu, di rumah masih dibantu. Dan aku waktu itu alhamdulillah sama dokter itu nggak ada pantangan makanan apapun ya, boleh, malah lebih baik makan makanan yang high protein, jadi makanan yang proteinnya tinggi supaya luka jahitannya itu cepat pulih, cepat balik. Kebetulan jahitan yang di perut aku ini itu yang langsung nempel di daging, jadi nggak perlu diangkat jahitannya ya. Terus waktu pulang itu
hari keempat ya, sama dokter langsung dikasih plester yang khusus anti air. Jadinya kalau umpamanya nanti aku mandi dan lain-lain itu safe, aman ya. Tetapi dari aku pribadi sih aku masih takut. Waktu itu awal-awal aku takut kalau mau langsung mandi yang diguyur, yang dibasahi perutnya itu aku masih takut ya, karena udah diwanti-wanti sama dokter nanti kalau umpamanya lukanya belum kering, lukanya kayak bernanah, kayak ya belum kering lah, itu nanti langsung masuk UGD aja ya, karena kan takutnya infeksi gitu. Alhamdulillah karena aku sangat hati-hati ya, aku tuh sampai 2 minggu mandinya aja aku sibin, iya cuma sibin diusap, dielap gitu, aku nggak mandi yang guyur karena masih hati-hati, masih hati-hati, takutnya nanti kenapa-kenapa. Itu pun duduk jongkok belum berani, kemana-mana pakai kursi, kayak kursi kerja ini yang aku duduk ini kan kursi kerjanya itu ada rodanya, jadi alhamdulillah cukup membantu aktivitas aku di rumah ya, sambil duduk kayak gitu aku bisa kemana-mana pakai kursi yang ada rodanya ini gitu. Tadi makanan udah ya, udah aku bahas, aku nggak ada pantangan, apalagi malah disaranin sama dokter untuk makanan yang high protein, jadi yang apa proteinnya tinggi, ikan, telur itu aku disuruh makan banyak, sehari itu paling nggak 6 butir telur ya, tapi kan aku apa ya, enak kalau makan telur rebus gitu terlalu banyak ya. Akhirnya aku ikan itu disaranin untuk kalau buat penyembuhan luka namanya ikan gabus, kalau di sini ikan kutu ya, ikan gabus itu makan itu selama beberapa hari ya, aku sampai aku bosan. Akhirnya aku mencari cara, disaranin oleh teman aku untuk cari yang namanya ini dia. Aku nggak iklan ya, ini aku cuma sharing, aku nggak jualan ya. Ini adalah kapsul kutu untuk menyiasati, yaitu supaya lukanya cepat sembuh kan makan ikan kutu atau ikan gabus. Sedangkan aku udah bosen, baru 3 hari atau semingguan tuh aku udah bosen dengan yang namanya ikan kutu itu. Akhirnya aku disaranin teman aku untuk minum yang namanya kapsul kutu. Ini premium, isinya 1 botol seperti ini 60 kapsul. Teman-teman bisa carilah di Shopee, tapi diusahakan teman-teman itu dapat yang ori ya, dapat yang ori kayak gini kan, nggak semuanya ori. Ini kapsul kutu yang aku minum ini masih banyak banget, aku minum sehari 3 kali, 3-4 kapsul minum ini, dan alhamdulillah beneran aku 2 minggu di rumah itu udah pulih seperti biasa, udah bisa aktivitas. Memang angkat-angkat berat tuh belum bisa, cuma kemana-mana udah sendirilah, udah bisa masak di dapur, udah bisa kerja di rumah ya. Pokoknya alhamdulillah aku ngerasa dengan kapsul kutu ini lebih cepat pemulihannya, dan ini masih banyak banget teman-teman. Ini harganya aku beli itu sekitaran 200-250 ribu ya, itu yang ori. Jadi nanti kalau teman-teman mau cari di Shopee, di Tokped, atau di Lazada, atau di marketplace lainnya, upayakan teman-teman belinya yang ori, bukan yang abal-abal ya. Karena kan pengennya kita mau cari obat, bukan mau tambah penyakit ya. Jadi silahkan teman-teman cari yang ori, bisa dilihat reviewnya di Shopee atau di Lazada, itu gimana orang-orang yang sudah memakai. Nah itu sharing dari aku. Alhamdulillah selama 2 minggu ini aku sudah bisa kemana-mana, sudah bisa aktivitas. Bahkan tadinya sama dokter kan aku konsultasi juga, kalau untuk berhubungan gimana ya dok, kalau habis operasi kan masih takut-takut gitu. Terus kalau dokter aku, kebetulan dokter aku tuh luar biasa banget, humble banget, masih muda, friendly banget ya. Namanya dokter Anis. Halo dokter Anis. Nah sama dokter Anis tuh aku cuma
dibilang ya senyamannya kamu. Kalau kamu 2 minggu sudah merasa nyaman untuk berhubungan ya silahkan. Kalau belum nyaman atau masih takut atau masih sakit ya 3 minggu 4 minggu terserah, pokoknya senyamannya kamu aja. Terus alhamdulillah aku kayaknya minggu ketiga ya udah merasa nyaman akhirnya buat berhubungan. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapa, maksudnya lukanya nggak gimana-gimana, biasa aja gitu, nggak sakit. Mungkin ya karena aku rutin nih minum kapsul kutu ini, aku selama 2 bulanan minumnya, padahal 2 minggu udah ngerasa enak tapi masih aku minum aja karena takutnya kalau lukanya itu mungkin yang luar udah kelihatan bagus, udah kelihatan kering, oke ya, tapi takutnya yang dalam-dalam ya. Jadinya untuk membantu proses penyembuhan aku minum kapsul kutuk kayak gitu teman-teman. Ada lagi ini pertanyaan dari teman-teman yang juga mengalami KET operasi juga, tanya kan banyak nih yang sharing lewat WhatsApp aku ya. Sharing itu aku kontrolnya selama berapa kali setelah operasi. Nah, ini bakal aku jawab. Kontrolnya aku alhamdulillah cuma 1 kali. Jadi cuma 1 kali. Waktu di rumah sakit kan aku 4 hari. Hari terakhir itu aku dirawat luka. Sebelum pulang dirawat luka sama dokter, lalu diganti dengan plester anti air. Lalu sama dokter cuma dipesan nanti H plus seminggu ya, H plus seminggu nanti balik ya ke rumah sakit kontrol kayak gitu. Alhamdulillah aku kan minum kapsul kutuk ini jadinya H plus seminggu aja aku udah bisa jalan sendiri, udah ngerasa enak walaupun masih kadang cekit-cekit gitu ya, cekit-cekit sakit, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Aku kontrol itu H plus seminggu balik ke dokter, sama dokter cuma dibuka plesternya tadi, dirawat lukanya, dan dibilang alhamdulillah lukanya bagus, kering, jahitannya juga udah nyatu, pokoknya udah bagus deh, udah bisa mandi guyur, dibilang gitu. Tapi aku masih takut. Dan sama dokter ditanyain nyeri enggak, kalau nyeri aku bawain itu ya analgetik, obat anti nyeri ya gitu. Tapi aku bilang enggak dok, alhamdulillah ini nggak nyeri, udah enak banget, udah nyaman gitu. Ya udah akhirnya pulang, terus sama dokter dibilang nanti kalau mau hamil lagi paling nggak 6 bulan dulu ya, nunggu sampai 6 bulan dulu, selisih 6 bulan dari aku operasi, supaya nanti jahitannya itu udah nggak mengganggu kehamilan aku. Jadinya aku nurut sama dokter, nggak KB sih, aku nggak KB karena kan ini kehamilan aku yang pertama ya, jadinya aku nggak KB, aku cuma membatasi aja ya, bisa pakai kalender, bisa ya dengan KB-KB alami gitu deh. Dan aku nurut sampai 6 bulan, meminimalisir untuk hamil karena itu tadi yang ditakutkan oleh dokter. Jadi jawabannya aku kontrol cuma 1 kali saja. Setelah itu aku gak kontrol. Alhamdulillah udah pulih sehat walafiat, udah enak, udah nyaman. Terus ada lagi yang tanya masalah biaya ya, biaya operasi kehamilan ektopik terganggu. Ini banyak yang ditanyakan, operasinya habis berapa kayak gitu ya, operasi di rumah sakit habis berapa ya. Aku jawab nih teman-teman, alhamdulillahnya aku itu menggunakan BPJS. Jadi dulu sebenarnya bapakku itu kerja di kantor itu ada jam sostek zaman dulu sebelum bapakku pensiun ya. Aku dulu ikut di kantor bapakku jam sostek, tapi setelah bapakku pensiun ternyata bapakku tuh mengurus semua keluarga aku untuk menggunakan BPJS mandiri. Ya salah satunya aku punya BPJS mandiri satu keluarga, dan alhamdulillah untuk yang operasi ini ya lagi-lagi dokterku baik banget ya. Sama dokter itu dikasih rujukan
untuk ke UGD langsung emergensi itu nanti bisa menggunakan BPJS. Dan alhamdulillah aku nginep 4 hari di rumah sakit itu semuanya sudah di cover sama BPJS, jadi gratis, nggak membayar sama sekali ya. Sekali lagi aku bilang alhamdulillah, karena aku ikut BPJS Mandiri, aku gratis, nggak ngebayar sama sekali untuk operasinya. Dan kalau yang teman-teman yang nggak punya BPJS nih, penasaran kan kira-kira habisnya berapa ya? Ya jadinya kemarin aku operasi itu walaupun aku BPJS kan tetap dapat kayak nota gitu ya. Suami aku tetap dapat kayak stroke pembayaran, cuma memang cetoknya sudah dibayar gitu oleh pemerintah ya sama BPJS itu tadi. Yang aku BPJS Mandiri. Tapi dalam notanya itu aku selama 4 hari operasi itu kurang lebih biayanya 6-7 juta rupiah. Itu operasinya di rumah sakit swasta. Sekitaran segitu 6-7 juta. Ya. Jadi teman-teman kalau yang nggak punya BPJS, gambaran harganya kalian operasi kurang lebih seperti itu. Tapi bisa jadi ya tiap daerah berbeda ya. Aku nggak tahu ya. Kalau di daerah Jogja tempat aku operasi sekitaran segitu 6-7 juta rupiah sampai aku sehat, sampai aku pulang. Kontrol ya biasalah, standar kontrol tuh kayak periksa biasa ya 100-200 ribu aja. Udah kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah sekarang aku sudah sehat ya, karena udah 6 bulan yang lalu ya. Dan alhamdulillah bulan-bulan ini aku sudah mulai promil lagi, promil bareng dokter dan ikhtiar-ikhtiar lainnya. Semoga lekas sama Allah, diberikan kepercayaan lagi, diberikan keturunan lagi, diberikan amanah lagi ya. Dan buat teman-teman semua yang baru mau menjalani operasi KET, kehamilan ektopik terganggu, atau yang baru saja menjalani KET ya, semoga teman-teman lekas sehat dan tetap semangat ya. Semoga ya itu tadi kita secepatnya diberikan amanah lagi, tentunya nanti dalam keadaan yang lebih sehat, lebih prima ya, lebih semangat, lebih luar biasa lah pokoknya buat kita semuanya. Oke, thank you ya teman-teman. Hari ini kalian sudah nonton video channel YouTube aku yang sharing tentang kehamilan ektopik terganggu yang aku alami. Kalau teman-teman di sana sekarang baru hamil, semoga hamilnya sehat selalu, lancar sampai lahiran. Yang baru diuji ya sabar, selalu berpositif sama Allah. Dan teman-teman, makasih udah nonton video channel YouTube aku. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan juga komen di YouTube channel aku. Cuma ada satu, di Putri Prastivi. Jangan lupa loncengnya juga ditonyok supaya kalian gak akan ketinggalan video dari aku yang bakal aku share di hari-hari berikutnya. Kalau gitu, thank you and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.